Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didian Fitriani dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang hukum kebijakan publik yang ada di Sulawesi Barat mengenai penataan ruang yang tidak sesuai dengan di lapangan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, saya persilakan kepada teman-teman kelompok saya untuk menjelaskan materi tersebut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahra dengan NIM D0321-343. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu kebijakan publik. Salah satu kebijakan yang sering kita jumpai adalah kebijakan penataan ruang atau biasa disebut dengan RT/RW. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten atau Kota adalah penjabaran RT/RW ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten atau kota yang sesuai dengan fungsi peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana. Selanjutnya, kebijakan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW merupakan payung hukum dalam pembangunan daerah, tetapi kebijakan tersebut terkadang tidak didasarkan kepada kondisi aktual di lapangan sehingga terjadi ketidaksinkronan dengan arahan pemanfaatan ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya lanjut materinya. Nah, perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi di suatu daerah terkadang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, seperti yang terdapat di dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Polewali Mandar. Muatan rencana detail tata ruang atau RDTR mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sedangkan rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan budidaya. Nah, lanjut, adanya peta rencana maka diharapkan dalam pembangunan dapat dievaluasi terarah dan sesuai dengan penataan ruangnya. Nah, evaluasi ini penggunaan lahan pada daerah dapat diartikan sebagai usaha untuk pengendalian, penataan, dan perencanaan terhadap perkembangan daerah tersebut. Nah, perubahan pemanfaatan lahan yang ada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terjadi di beberapa tempat. Simpangan penggunaan lahan dari persawahan terjadi menjadi lahan pemukiman dan beberapa ahli fungsional lainnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisdianti dengan NIM D0321-018. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus ketidaksesuaian antara arahan kebijakan penataan ruang atau biasa disebut dengan RT/RW dengan kondisi existing. Studi kasusnya ada di Kabupaten Polewali Mandar, di mana berdasarkan arahan kebijakan RT/RW Kabupaten Kota Polewali Mandar, penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Wonomulyo seharusnya ada 7, di mana hutan mangrove dengan luas 23,66 hektar, pertanian dengan luas 195,30 hektar. Selanjutnya ada pemukiman dengan luas 799,90 hektar. Nah, penggunaan lahan selanjutnya ada sawah dengan luas 3.607,17 hektar. Ada perkebunan dengan luas 13,23 hektar. Selanjutnya tambak dengan luas 2.811,29 hektar. Dengan tanah terbuka dengan luas 81,42 hektar. Nah, ini adalah arahan RT/RW yang dimana dapat kita lihat pada peta tentang arahan penggunaan lahan yang seharusnya ada di Kecamatan Wonomulyo. Namun seperti yang dijelaskan oleh rekan saya bahwa arahan kebijakan RT/RW itu kadang tidak sesuai dengan penggunaan lahan atau ada yang namanya ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian ini sering sekali terjadi khususnya di arahan kebijakan penataan ruang.
penggunaan lahan di Kecamatan Wonomulyo juga tidak sesuai dengan arahan kebijakan RT/RWN. Bagaimana sih kondisi existing mengenai penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Wonomulyo? Dapat kita lihat pada peta selanjutnya. Nah, untuk kondisi existing penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Wonomulyo dapat kita lihat pada peta ada ketidaksesuaian antara kondisi existing dengan arahan kebijakan RT/RW, di mana hutan mangrove sekarang itu luasnya 573,44 hektar. Kemudian semak belukar luasnya 12.563,65 hektar. Terus ada pemukiman dengan luas 1.075,88 hektar. Ada sawah dengan luas 6.114,10 hektar. Selanjutnya perkebunan dengan luas 573,44 hektar. Yang keenam ada tambak dengan luas 2.612,21 hektar, dan penggunaan lahan yang terakhir itu ada tubuh air di mana luasnya 731,48 hektar. Setelah melihat perbandingan antara peta penggunaan lahan sesuai dengan arahan kebijakan RT/RW dan peta penggunaan lahan kondisi existing Kecamatan Wonomulyo, maka ditemukan sesuai dan tidak sesuainya dengan arahan kebijakan, di mana yang sesuai itu luasnya ada 7.266,38 hektar, sedangkan yang tidak sesuai dengan arahan kebijakan RT/RW Kabupaten itu ada 309,16 hektar. Dapat kita lihat di samping yang mana yang sesuai dan yang mana yang tidak sesuai dengan arahan kebijakan. Oke teman-teman, setelah mempelajari tentang salah satu kebijakan publik yang sering kita temui, yaitu kebijakan penataan ruang atau biasa disebut dengan RT/RW. Sekarang tadi juga kita sudah membahas mengenai studi kasus yang kami angkat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di mana arahan penataan ruang penggunaan lahannya itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebenarnya RT/RW ini pastinya diharapkan bisa diterapkan di sebuah wilayah, baik itu RT/RW provinsi, kabupaten, dan arahan-arahan kebijakan lainnya. Nah, adanya ketidaksesuaian ini pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu dari kebutuhan masyarakat itu sendiri atau faktor-faktor lain. Yang kita harapkan pastinya semoga dengan adanya arahan kebijakan penataan ruang bisa diterapkan di semua wilayah agar penataan ruang itu sendiri bisa teratur dan bisa sesuai dengan fungsionalnya masing-masing. Oke, sekian pembahasan dari rekan tim saya. Banyak ucapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, terkhususnya kepada pihak dosen yang telah memberikan tugas ini. Semoga tugas ini dapat berguna bagi kami sebagai pemateri atau pembahas, baik teman-teman yang telah menonton. Terima kasih, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.